Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah belajar mengampuni. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama, kita baca Efesus 4 ayat ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Boleh katakan amin? Nah saudara, pengampunan tidak dimaksudkan untuk keuntungan diri kita saja. Kita harus menjadi saluran dari kasih Allah. Kita yang telah mendapat pengampunan harus menjadi orang yang mau mengampuni. Mengampuni sesama atas kesalahan dan ketidakadilan yang mereka lakukan terhadap kita. Masing-masing kita perlu belajar untuk mengampuni. Seperti apa yang Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami. Matius 6 ayat ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, Kristus berharap agar kita mengampuni orang lain dengan sepenuhnya dan dengan rela hati. Dengan cara yang sama, sebagaimana Dia mengampuni kita. Ia bercerita tentang pengampunan dan ketidaksediaan untuk mengampuni dalam Matius 18 ayat 21 sampai ke 35. Perikopnya berjudul perumpamaan tentang pengampunan. Ayat ini berkenaan dengan seorang penguasa yang menjumpai salah satu hambanya yang berutang padanya sebesar 10.000 talenta. Ini adalah jumlah yang besar, jumlah yang tak mungkin terbayar. Bahkan kalau hamba itu bekerja seumur hidupnya untuk hal itu. Lalu raja adalah gambaran daripada Bapa Surgawi, sedangkan hamba adalah gambaran dari kita. Karena hamba itu tidak memiliki apapun untuk membayar utangnya, maka penguasa itu memerintahkan supaya ia, keluarganya, dan semua yang ia miliki dijual. Maka sujudlah hamba itu menyembah tuannya. Hamba itu seharusnya sudah mengetahui ketidakmampuannya. Dan kira-kira ia berkata seperti ini. Maafkanlah kiranya atas utang-utang itu. Aku mohon, janganlah menjual aku, keluargaku, dan milikku. Kalaupun Tuhan mengambil itu semuanya, belumlah cukup untuk melunasi utangku. Tapi hamba itu tidak mengatakan begitu. Dia berkata, sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunaskan. Acap kali dalam diri kita ada kecenderungan untuk menaruh percaya pada diri sendiri. Merasa sombong dalam perkara-perkara yang kita kira dapat kita kerjakan. Sikap seperti ini tidak benar, saudara. Kita tak dapat berbuat sesuatu tanpa anugerah dari Tuhan. Ada amin. Lalu tergeraklah hati Tuhan itu oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dari utangnya dan mengampuninya. Kemudian hamba itu keluar dan bertemu dengan seorang hamba lain, yaitu kawannya, yang berutang sedikit padanya, yaitu 100 dinar. 1 dinar, saudara, sama dengan gaji 1 hari. Hamba yang telah diampuni tersebut, yaitu hamba pertama tadi, tidak mau mengampuni kawannya yang berutang padanya sebagaimana ia telah mendapat pengampunan. Meskipun kawannya membuat permohonan yang sama seperti dirinya. Hamba yang pertama tidak menaruh belas kasihan sedikit pun dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara. Sehingga ia tidak akan mampu melunasi utangnya. Ada orang-orang, saudara, yang kalau saja kita mau bersabar terhadap mereka, ada kemungkinan anugerah Allah akan bekerja dalam diri mereka. Mereka dapat berubah, saudara. Allah dapat mengubah mereka untuk hal-hal yang bagi kita tak dapat diampuni dan diterima. Nah pertanyaannya, apa yang terjadi atas hamba yang telah mendapat pengampunan total, tetapi tidak mau mengampuni yang sedikit? Tuannya mendapati apa yang telah dia perbuat dan menyerahkan hamba yang jahat itu kepada algojo-algojo. Saudara, Yesus tidak mengajarkan bahwa orang-orang Kristen yang tidak mengampuni orang lain tidak akan masuk surga. Tetapi Tuhan mengajarkan bahwa dengan ketidaksediaan kita untuk mengampuni orang lain, maka akan mendatangkan banyak kesusahan dan siksaan bagi diri kita sendiri selama di dunia ini. Kita akan menjumpai bahwa kepahitan, kemarahan, dan ketidaksediaan untuk mengampuni akan membuat tuntutan yang dahsyat atas kita secara jasmani dan emosi. Kita akan menjadi aus, bahkan menderita sakit jasmani, sebab hati kita penuh kebencian dan kepahitan. Matius 18 ayat ke-21. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Nah saudara, kita lihat. Jadi mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita adalah sebuah keharusan. Pertanyaannya, berapa kali kita harus mengampuni orang lain? Bukankah sampai 7 kali? Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Katakan amin. Dalam kekristenan, hal mengampuni itu tidak ada batasnya. Karena pengampunan adalah dasar bagi kehidupan orang percaya. Kita harus sadar siapa kita ini. Ingat, kita ini diselamatkan. Kita dilayakkan menjadi anak-anak Allah dan beroleh berkat-berkat dari Tuhan. Diawali oleh sebuah pengampunan yang telah dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Boleh katakan amin.
Di Efesus 1 ayat ke-7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dan ada tertulis juga, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat ke-9. Bahkan dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18b. Jadi saudara, siapakah di antara kita yang tidak pernah berbuat kesalahan? Tak seorang pun. Maka dari itu sebesar apapun kesalahan orang lain dan sebanyak apapun kejahatan orang terhadap kita, kita diharuskan untuk mengampuni mereka. Sebab Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengampuni kita. Kalau kita sadar bahwa dosa kita sudah diampuni, sudah selayaknya kita taat melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan. Mengampuni adalah ciri khas hidup setiap orang percaya. Mohon kekuatan Roh Kuduslah supaya kita bisa mengampuni orang lain. Karena itu kehendak Tuhan. Amin. Nah, so pada hakikatnya memang kita bukanlah orang yang suka mengampuni orang lain. Manusia, kalau seseorang berbuat salah kepada kita, manusia cenderung ingin membalasnya. Maka Paulus mengingatkan Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ingat, bila kita membiarkan pikiran-pikiran yang tidak mengampuni tinggal dan tumbuh dalam hati kita, hal-hal ini akan menumbuhkan akar kepahitan. Nah saudara, saya berikan satu kesaksian yang saya dengar dari sebuah video sangat bagus sekali, di mana kesaksian itu membicarakan tentang sebuah pengampunan. Nah saudara, ada seorang adik yang mau mengampuni dan memaafkan seorang pembunuh kakaknya. Lihat, dia ngomong begini. Aku memaafkan kamu dan aku tahu bahwa kamu datang kepada Tuhan dan meminta pengampunan, maka Tuhan juga akan mengampuni kamu. Aku berharap yang terbaik untukmu dan yang terbaik adalah kamu berikan hidupmu kepada Kristus. Aku tidak tahu apakah ini memungkinkan, tapi bolehkah aku memelukmu? Nah saudara, dia pun memeluk pembunuh kakaknya. Maka satu rekonsiliasi terjadi. Saudara, seorang yang memilih untuk mengampuni karena tidak mau stuck dalam ikatan kebencian dan kepahitan seumur hidupnya. Dan dia memilih penghakiman itu diserahkan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Wow, ini amazing sekali. Saudara, tidak gampang untuk belajar mengampuni. Jauh lebih baik mengampuni dan melupakan daripada membenci dan mengingatnya. Meskipun hal tersebut tidaklah mudah dilakukan. Namun hanya oleh anugerah Allah dan kuasa Roh Kudus kita dapat mengampuni. Kita dapat mendoakan orang yang telah bersalah kepada kita. Dengan cara ini, kita menaruh berkat atas mereka dan bukan kutuk. Kita memberi mereka yang baik, bukan yang jahat. Jangan biarkan kesalahan yang dilakukan satu hari berkelanjutan menjadi dendam. Suatu ketidaksediaan untuk mengampuni. Tiap hari kita harus belajar dan berlatih untuk mengampuni. Boleh katakan amin? Nah saudara, ini adalah salah satu contoh orang Kristen yang benar-benar mengaplikasikan teladan kasih Kristus dalam kehidupannya. Nah saudara, dengar, mengampuni adalah kasih yang sudah berikan kepada diri sendiri, dan mengampuni juga adalah bentuk akhir dari cinta dan kasih sayang. Mengampuni berarti saudara mengasihi. Katakan amin. Mari kita belajar bersama-sama untuk mengampuni setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas